Selamat pagi. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, sekalipun untuk sementara waktu masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi masa pandemi COVID-19. Apalagi tuntunan kesiapan kita menjalani yang disebut tatanan hidup baru, beradaptasi dengan kondisi COVID-19 ini. Mari kita bersabar, hati damai, dan sukacita karena percaya bahwa di tengah kondisi ini Tuhan tetap masih menyertai kita. Kiranya sukacita beribadah tetap kita miliki. Mari siapkan hati untuk beribadah. Pemberitaan firman pada minggu ke-11 sesudah Pentakosta ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Eklesia Kristi Sondak Magani STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita beribadah menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang menjadi nats pembimbing dalam ibadah hari ini terambil di dalam surat Roma pasal 2 ayat 29. Roma pasal 2 ayat 29 saya akan baca mengatakan demikian.
Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isinya. Hai segala yang bernafas, puji Dia yang di surga. Dia memberikan nafas bagimu. Haleluya, puji Tuhan namanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahannya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakkan kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta barulah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih besar pesannya darah Tuhan. Maukah menang dari kuasa gelap, ajaib kuasa darah Tuhan. Adakah
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita semua tundukkan hati, berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kami datang ya Tuhan di pagi hari ini untuk bersyukur kepadamu ketika kami dapat beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kami di rumah masing-masing. Kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Engkau menerangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami semua dapat membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu diberitakan, mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah, kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari surat Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 yang menyatakan pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya. Dan karena itu, terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya,
ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan yang Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang pada saat ini masih berkumpul di rumah, beribadah bersama, orang tua, anak-anak, opa oma, saudara bersaudara, kita akan merenungkan bersama bagian Alkitab yang pagi hari ini tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 28. Tadi kita sudah ikuti bersama pembacaannya, yaitu mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-29. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Saulus, Paulus dahulu namanya Saulus. Saulus adalah seorang Yahudi yang taat, seorang yang pintar, seorang yang cerdas, yang mau belajar, dan gurunya itu adalah Gamaliel. Terkenal itu Bapak, Ibu, saudara-saudara. Nah, Saulus ini seorang Yahudi yang taat, yang pada awalnya berusaha justru untuk menghentikan gerakan Yesus, pemberitaan Injil yang dibawa oleh Yesus dan diajarkan Yesus, diberitakan Yesus. Namun dalam perjalanannya untuk menangkap para pengikut Yesus, Paulus atau Saulus sebelumnya dia berjumpa dengan Yesus dalam satu penglihatan, yaitu di pintu gerbang Damsik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam penglihatan tersebut kemudian mengubah seluruh hidup Paulus, yang tadinya namanya Saulus menjadi Paulus. Dia kemudian menjadi seorang rasul Yesus Kristus dan menjadi penginjil besar. Bagian dari bacaan kita atau bagian kedua dari Kisah Para Rasul itu bercerita tentang khotbah-khotbah dan pengalaman-pengalaman Paulus
sang rasul. Termasuk di dalamnya adalah berbagai perjalanan ke seluruh kawasan di sekitar Laut Tengah, sebelah timur dan juga sebelah utara. Paulus memberitakan Injil tentang Yesus bahkan sampai ke Roma. Itu menjadi harapan Paulus sebenarnya, sampai ke Roma. Roma ini kota yang paling penting di dunia pada saat itu. Kalau kita baca ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian bacaan dalam perenungan hari ini merupakan bagian terakhir tentang Injil yang diberitakan Paulus sampai ke Roma. Namun dalam pembacaan kita, kedatangan Paulus ke Roma bukan untuk memberitakan Injil, karena Injil sudah diberitakan di sana. Ia datang atau ia berada di Roma, Bapak Ibu Saudara-saudara, justru untuk menyelesaikan permasalahan. Paulus mengajukan naik banding pada kaisar. Kaisar itu ada di Roma. Karena itu maka pergilah ia ke Roma beserta dengan ada banyak tahanan dan pengawal-pengawal. Nah, kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Kenapa Paulus mengajukan naik banding pada kaisar di Roma? Dalam pemberitaan Injil, Paulus ini dibenci oleh kaumnya sendiri, oleh bangsanya sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka menghasut Paulus, memfitnah dia. Dia dituduh telah menista bait Allah. Dia dituduh telah menyalahi hukum Taurat. Kalau orang sekarang menyebutnya, Paulus ini sudah menista agama. Bapak Ibu Saudara-saudara, hasutan, ya kita kenal sekarang orang bilang hoax. Hoax itu sudah sangat memojokkan Paulus. Pada akhirnya dia beberapa kali dipenjara, walaupun dia tidak bersalah. Itu sebabnya perjuangan Paulus untuk menegakkan kebenaran, dia harus berada di Roma. Dan kalau kita baca bagian sebelumnya, perjalanan ke Roma itu harus ditempuh dengan jalan yang cukup sulit. Berlayar dengan kapal, kemudian di kapal itu bersama dengan sekian ratus tahanan-tahanan dan para pengawal. Lalu di kapal dalam pelayaran itu mereka dihantam oleh badai di tengah laut yang luar biasa sampai mereka terdampar. Waktu terdampar itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus juga digigit ular. Lalu ada kepercayaan bahwa kalau Paulus bisa lolos di laut, sekarang di darat digigit ular berarti dia betul-betul adalah seorang pembunuh, benar bahwa apa yang dikatakan tentang dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam bacaan kita setelah berada di Roma dengan perjuangan yang luar biasa itu, Paulus mengadakan perjumpaan dan pembicaraan dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang dimaksud di sini adalah para pemimpin yang bertanggung jawab mengatur atau mengurus rumah-rumah ibadat Yahudi di Roma. Dan ternyata bahwa mereka mengatakan tidak ada yang salah mereka dengar tentang Paulus. Mereka sampaikan itu dalam pembicaraan. Namun agar supaya tuntas persoalannya, mereka menyepakati untuk mencari satu waktu agar supaya semua orang Yahudi di Roma berkumpul dan mereka akan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Hanya memang di ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22 bagian yang terakhir di ayat 22 dikatakan ada banyak tentang Injil mereka akui, ada banyak perlawanan yang dihadapi. Jadi ketika Injil diberitakan juga sampai ke Roma, ada banyak perlawanan-perlawanan. Bahwa tidak semua orang menerimanya. Apalagi yang memberitakannya adalah Paulus. Jadi itu sudah dikatakan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, sesuai kesepakatan
Mereka mengadakan pertemuan yang kedua dan semua orang Yahudi berkumpul. Paulus kemudian menjelaskan tentang Injil Kerajaan Allah. Paulus kemudian menjelaskan tentang bagaimana tugasnya, dan tugas itu dia lakukan, dan apa yang ia lakukan adalah memberitakan Injil keselamatan itu kepada mereka. Dan kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara ayat 23 dan ayat 24, reaksi daripada orang-orang yang mendengar penjelasan Paulus. Dan reaksinya itu saudara-saudara, ada yang percaya kepada Paulus, tetapi ada juga yang tidak percaya. Padahal mereka adalah orang-orang Yahudi, orang-orang yang menganggap bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka. Mereka atau orang-orang yang menganggap bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi ada kebanggaan, tapi juga di dalam kebanggaan itu ada kesombongan. Bahwa keselamatan itu secara otomatis mereka akan peroleh karena mereka adalah orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, setelah Paulus menjelaskan semua dan reaksinya yang terjadi seperti itu, mereka membubarkan diri lalu pulang dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Paulus merenungkan semuanya itu. Dia renungkan dan dia katakan bahwa benar yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Kabar keselamatan tidak tertutup pada orang-orang Yahudi. Kalau mereka bisa mendengar tapi tidak mau mendengar. Kalau mereka tidak membuka hati bagi pekerjaan keselamatan atau Injil itu. Dan Nabi Yesaya sendiri mengatakan, keselamatan itu akan terbuka kepada siapa yang mau mendengar, siapa yang mau percaya, siapa yang mau membuka hati. Keselamatan adalah bagi mereka juga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus tidak lelah. Paulus juga tidak kecewa menghadapi kenyataan yang seperti itu, menghadapi penderitaan, harus berjuang, mengorbankan diri dan lain sebagainya. Paulus tidak putus asa. Paulus setia kepada panggilannya. Dan ia juga tidak marah kepada bangsanya, orang-orang Yahudi itu. Tapi dia gumuli semua yang ia hadapi. Dan dia berserah kepada pimpinan Tuhan. Yang terpenting bagi Paulus adalah tugas pemberitaan Injil ini dapat diteruskan bagi mereka yang terbuka hatinya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita mendengar kisah Paulus dengan suka dukanya, bahkan sampai masa akhir ia dipanggil oleh Tuhan atau mati dengan penderitaan, sesungguhnya kita belajar di sini yang pertama, bahwa Paulus adalah contoh dan teladan kesetiaan untuk memberitakan Injil. Injil itu apa? Injil itu dari bahasa Yunani evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik bahwa Allah mengasihi manusia, mengasihi kita. Karena itu Allah mengutus Yesus Kristus untuk datang ke dalam dunia, menderita sekalipun mati di kayu salib demi menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Injil ini yang diberitakan, kabar keselamatan ini yang diberitakan. Dan Paulus telah memperlihatkan contoh, Paulus memperlihatkan teladan kesetiaan di dalam memberitakan Injil. Kesetiaan memperjuangkan kebenaran. Karena sekalipun dia benar, dia tetap mempertahankan itu. Sekalipun ia harus terpenjara. Apapun tantangannya, apapun hambatan yang harus dihadapi oleh Paulus. Saudara-saudara kita yang hidup pada masa kini dan juga di sini, kita jemaat Kinasih secara khusus, Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, saudara-saudara sekalian, kita semua, kita diingatkan, kita ditantang untuk mari kita hidup dalam kebenaran. Mari kita berlaku benar dengan acuannya adalah firman Tuhan. Sekali lagi acuannya firman Tuhan.
Itu menjadi acuan untuk kita hidup benar dan dalam kebenaran, mempertahankan yang benar itu. Bukan pembenaran diri sendiri, tapi kebenaran Allah yang ditegakkan. Saudara-saudara, ketika kebencian menguasai hati, orang Yahudi melakukan segala cara untuk menjerumuskan Paulus. Dan ini juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai satu persekutuan, sebagai gereja Tuhan. Dampak dari perbuatan atau sikap seperti itu adalah kita pada akhirnya memelihara dendam di hati. Ya, orang-orang Paulus itu memelihara dendam terhadap Paulus. Orang-orang Yahudi memelihara dendam di hati, kemudian menyuburkan kebencian itu, mencari jalan, mencari cara apapun untuk dapat menjatuhkan orang lain atau sesama di sekeliling. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selama benih itu ada di hati, maka selama itu pula kebenaran itu akan digeser. Dan kebenaran itu kemudian diputar balikan. Dan itu yang terjadi, itu dihadapi oleh Paulus. Firman Tuhan mau menegaskan kepada kita semua hari ini, secara khusus kita di tengah-tengah persekutuan jemaat Kinasi, hati-hati dengan sikap seperti ini. Ia akan berupaya untuk menghasut orang lain, untuk mendukungnya, dan itu amat berbahaya. Memecah belah persekutuan dan kesatuan. Bisa persatuan bangsa, bisa persekutuan jemaat, bisa juga persekutuan dalam keluarga. Kalau itu dipelihara dan terjadi. Firman Tuhan mau katakan di sini, jangan menghasut. Dan jangan juga mau dihasut. Berpijaklah kepada kebenaran. Berpijaklah kepada firman Tuhan atau hukum Tuhan. Upayakan perdamaian di atas dasar kasih kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Belajar dari Paulus. Perjumpaan Paulus dengan Tuhan dan diikuti dengan pertobatannya. Itu dia jalani dengan konsekuen. Dia berpegang teguh pada komitmen setia mengikut Kristus dan dia melayani. Dia memberitakan Injil. Nah, saudara-saudaraku, itu juga yang harus menjadi pegangan kita. Persekutuan dengan Tuhan, pelayanan yang kita lakukan, pergaulan kita antar sesama atau kebersamaan kita, itu harus menjadi cerminan. Cerminan dari pertobatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen, kita melewatinya dengan pengakuan, tapi juga pertobatan. Pengakuan untuk mengikut Kristus, menjadi orang Kristen, meninggalkan yang di belakang untuk memandang ke depan. Nah, itu namanya pertobatan. Pertobatan itu yang kita pegang teguh. Pertobatan itu yang menjadi pegangan bagi kita. Dan hidup yang kita jalani setiap hari harus menjadi cerminan dari pertobatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Harus menjadi acuan hidup, acuan setiap tindakan dan perbuatan kita. Jadi, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita masih bertingkah, kalau kita masih bersikap seperti orang Yahudi yang menolak Injil, menghasut, membenci, dan angkuh dengan merasa diri benar, pertobatannya itu diragukan. Sekali lagi, pertobatannya diragukan. Sudah betul-betul bertobat atau belum? Persekutuannya dengan Tuhan juga dipertanyakan. Apakah orang yang sudah bersekutu dengan Tuhan, yang sudah bertobat, melakukan sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan? Itu yang saya katakan tadi, dipertanyakan kekristenannya. Mari kita tidak seperti itu. Kita bukan orang-orang yang demikian. Kita orang-orang yang sudah berbalik, mengikut Kristus dan meninggalkan yang lama.
Sikap hidup yang tidak berkenan sudah kita tinggalkan untuk kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus, maju ke depan dengan dasar hidup kasih kepada Tuhan dan sesama. Ketika saudara-saudara kita belajar dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak memaksa kita untuk percaya. Tuhan tidak memaksa kita untuk mengikut Dia, tidak. Tapi itu harus datang dari penghayatan kita akan kasih dan pengorbanan Kristus di kayu salib. Penghayatan kita. Tuhan tidak paksa, tapi kita menghayati betapa Tuhan sudah memberkati, menyelamatkan, dan mengangkat kita. Tuhan berkenan menyambut siapapun yang mau percaya. Tuhan tidak lihat ini orang Yahudi atau bukan. Tuhan tidak melihat itu. Tapi Tuhan melihat dan menyambut siapa yang mau percaya. Melepaskan ego dirinya dan memberlakukan kasih untuk orang lain. Kita tidak menerimanya, tapi Ia berkenan memberikan itu kepada mereka yang menyambut Dia dan setia memberitakan namanya bagi orang lain. Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang rugi? Apakah Tuhan rugi kalau kita tidak ikut Tuhan? Tidak. Tuhan tidak rugi. Yang rugi itu justru kita. Yang keempat saudara-saudara, Tuhan yang tidak membedakan manusia mengajar kita juga untuk tidak membeda-bedakan sesama kita. Kita secara khusus bangsa Indonesia yang besok tanggal 17 Agustus kita akan memasuki usia kemerdekaan 75 tahun. 3/4 abad loh Bapak Ibu saudara-saudara. Mari kita sambut kemerdekaan itu dengan syukur kepada Tuhan. Dan kita sebagai warga gereja, warga negara, warga bangsa yang kita cintai ini, mari kita memberikan diri dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Kan tahun 45 sudah merdeka. Saudara-saudara, dimerdekakan dari belenggu-belenggu yang masih mengikat kita. Belenggu ego kita, belenggu kesombongan kita, belenggu kebencian, kesukuan, dan berbagai belenggu-belenggu dosa lainnya. Mari kita memberi diri untuk dimerdekakan oleh Kristus. Saudara-saudara, jadilah pembawa-pembawa kabar baik, kabar sejahtera, sukacita, dan damai di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Secara khusus di Jemaat Kinasi, di tengah-tengah persekutuan jemaat, di tengah-tengah pelayanan dan kesaksian kita, terlebih di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai yang memasuki usia 75 tahun pada tanggal 17 Agustus 2020 yang saat ini sedang ada di masa pandemi. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, kita semua, kita adalah gereja. Dan kita semua harus menjadi pejuang-pejuang kebenaran. Kita dapat melakukannya dalam kesatuan dan kebersamaan, dimanapun Tuhan menempatkan kita. Amin. Hidup yang jujur hendakku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan masa dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku.
di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya, rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib, ya Yesus kau korbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu, hatiku ku serahkan menjadi tatamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita semua berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari saudara-saudara kita semua tundukkan hati untuk masuk dalam doa. Kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih. Kami boleh beribadah, memuji, membesarkan nama-Mu, bahkan kami telah disapa oleh firman-Mu. Berkatilah kami semua agar supaya firman-Mu kami mengerti dan kami pahami. Roh Kudus-Mu menerjemahkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami menyerahkan setiap kami, bahkan seluruh warga jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah, mereka juga ada dalam tuntunan Tuhan. Diberkati dalam rumah tangga dan keluarga, setiap usaha dan pekerjaan, aktivitas di rumah secara khusus di masa pandemi ini. Ya Tuhan, Engkau menyertai mereka semua, memberikan selalu kekuatan iman, hati yang tetap gembira dan sukacita, taat pada protokol kesehatan di masa pandemi. Hanya dengan demikian maka perjalanan kehidupan ini akan dapat terus berlangsung dan seluruh warga jemaat dapat menjalaninya dengan tenang. Bapa di surga, cukupkan yang mereka perlukan setiap hari, karena kami percaya ada banyak cara Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan pelayanan yang berlangsung di tengah jemaat, secara khusus GPIB Kinasi. Tuhan berkati kami sebagai para presbiter, pelaksana pelkat, komisi, pelaksana harian majelis jemaat. Berkati kami semua untuk dapat bergandengan tangan, untuk melaksanakan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Biarlah setiap kesempatan yang ada, kami boleh melayani dengan tekun, sabar, dan sukacita. Dan kami melakukan semuanya itu dalam kerendahan hati, saling menopang dan saling melengkapi. Kegiatan-kegiatan yang berjalan di sepanjang pekan ini, Tuhan juga memberkatinya. Kami semua warga jemaat dapat turut secara aktif mengambil bagian, walaupun hanya ibadah-ibadah yang dilakukan secara online. Kami tekun mengikutinya untuk membekali kehidupan seluruh jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Kami membawa mereka yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Secara khusus mereka yang sedang berjuang dengan sakit penyakit yang diderita.
Kami pertaruhkan kehidupan Ibu Benyamin di sektor 1, begitu juga Ibu Tince Pusung. Kami pertaruhkan juga kehidupan dari Bapak Situmorang, juga Bapak Saud Lumban Toruan. Kami pertaruhkan juga kehidupan saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan. Biarlah ya Tuhan, mereka yang ada di sektor 1 sampai sektor 6, Tuhan berkati, Tuhan urapi mereka dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Kami juga menyerahkan Ibu Lita Pangemanan. Tuhan juga mengetahui keberadaan dan kelemahan tubuh. Biarlah semua saudara-saudara kami dalam proses pemulihan ini Tuhan jamah, pulihkan, dan sembuhkan. Bapa di surga, warga lansia di sektor 1 sampai dengan sektor 6, Tuhan juga menolong mereka ketika mereka sedang dalam kelemahan tubuh, sebagaimana Oma Yustikoalu atau Oma Munte. Kami pertaruhkan mereka juga dalam kuasa pertolongan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, memberi kekuatan baru. Kami juga menyerahkan mereka yang terpapar atau terdampak dari masa pandemi virus corona ini. Biarlah ya Tuhan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang harus mencari pekerjaan, mereka yang membutuhkan apa yang diperlukan setiap hari dalam rumah tangga dan keluarga. Ya Tuhan, Engkau juga sediakan. Kiranya semua saudara-saudara kami di tengah jemaat ini, juga di tengah masyarakat dan bangsa ini tidak kehilangan iman. Terima kasih ya Tuhan, setiap upaya pemerintah bagi pemutusan penyebaran virus corona ini, Tuhan juga campur tangan. Berkati upaya pemerintah yang sudah sedemikian rupa. Berkati juga semua yang terpapar. Berkati juga para dokter, perawat, tenaga medis. Mereka juga dikuatkan, Tuhan beri kesehatan yang prima. Sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan, semua boleh teratasi dengan baik. Dan semua ada dalam keadaan sehat. Dan kami memohon kiranya vaksin yang sedang diupayakan Tuhan juga campur tangan, agar tidak dalam waktu yang lama virus corona ini boleh berakhir dari tengah-tengah kehidupan bangsa ini, terutama dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami membawa semua yang bersuka cita di tengah jemaat karena berulang tahun kelahiran atau perkawinan. Tuhan menyertai dan memberkati. Dan semua anak-anak kami dalam studi mereka yang sementara harus dari rumah karena PSBB yang masih diperpanjang, Tuhan juga menolong anak-anak kami tetap bertumbuh sehat. Mereka tetap ada dalam keadaan baik dan berhasil juga dalam studinya. Terima kasih Bapa di surga, ini kami yang bermohon kepadamu di pagi hari ini. Doa yang kami alaskan, kami mengalaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat kekasih Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur
melalui persembahan syukur, sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman Tuhan seperti yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kitab Bakti 89, bait yang pertama dan ketiga, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatan-Mu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan, bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Warga jemaat dapat membaca secara online. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah menjadi saksi Kristus melalui hidup dan karya-karya yang kita lakukan.
jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengarah. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi satu. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahayamu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau penat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.